E-bisnis mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi. Sistem informasi menjadi fondasi utama mendukung inovasi dan efisiensi bisnis digital. Mengenal e-bisnis lebih dalam, bukan hanya e-commerce, interaksi digital, dan otomasi proses. E-bisnis mencakup manajemen produksi dan layanan digital, menghubungkan bisnis dengan pelanggan dan mitra melalui platform online, mempermudah operasi dengan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Komponen utama infrastruktur e-bisnis, teknologi jaringan, platform digital, dan sistem pendukung, menghubungkan pengguna dengan layanan secara real time dan aman. Basis aplikasi dan website yang memfasilitasi transaksi dan interaksi, termasuk database, ERP, CRM, dan alat analitik untuk manajemen data. Keunggulan strategis dari integrasi e-bisnis dan sistem informasi. Yang pertama, lebih efisien. Dengan otomatisasi, banyak pekerjaan yang biasanya butuh waktu lama jadi bisa selesai lebih cepat dan hemat biaya. Kayak misalnya, proses transaksi yang dulunya manual sekarang bisa dilakukan otomatis lewat sistem. Kayak pemesanan makanan yang dulunya kita harus keluar dulu buat cari makan, nah sekarang bisa kita tinggal scroll handphone, pesen lewat Grab, makanan langsung dikirim. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Sistem informasi yang terhubung langsung dengan data real time bikin perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nggak perlu lagi buat nunggu laporan keuangan bulanan atau mingguan buat lihat kondisi bisnis kita. Yang ketiga, ada mendorong inovasi produk. Karena teknologi yang makin canggih, perusahaan bisa lebih kreatif dalam bikin produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kayak kita lihat dulu di sosmed, apa sih produk yang lagi tren. Nah, itu kita bisa lihat dari situ supaya kita punya peluang buat pelanggan baru. Yang keempat, ada punya nilai lebih di pasar. Ketika bisnis dan teknologi berjalan dengan beriringan, perusahaan jadi punya posisi yang lebih kuat dibanding pesaing. Ini penting buat tetap relevan di tengah persaingan yang ketat. Tantangan dan resiko dalam mengimplementasikan e-bisnis. Yang pertama, sering terjadinya masalah keamanan data. Banyak serangan cyber dan kebocoran data yang bisa buat pelanggan kehilangan kepercayaan kepada perusahaan. Jadi perlindungan data itu hal utama yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Yang kedua, ada adaptasi teknologi. Nah, nggak semua orang di perusahaan itu kan bisa langsung terbiasa dengan sistem baru. Jadi butuh waktu, pelatihan, dan kadang harus menghadapi resistensi dari karyawan yang belum siap berubah. Yang ketiga, ada aturan hukum yang rumit. Setiap daerah atau negara bisa punya regulasi yang berbeda soal digitalisasi. Ini bisa bikin ribet proses implementasi perusahaan yang apalagi bisnisnya lintas negara. Yang terakhir, ada biayanya yang nggak sedikit. Nah, untuk mulai bisnis pastinya kita butuh modal awal yang cukup besar, apalagi kalau pengen hasilnya yang maksimal. Jadi, semuanya harus diperhitungkan supaya pengeluaran sebanding sama keuntungan yang didapat. Peran sistem informasi di setiap model bisnis. Nah, teman-teman, kita mulai dulu dari peran sistem informasi di berbagai model bisnis ya. Untuk B2B atau business to business, sistem ERP dan supply chain management bantu banget buat efisien transaksi yang biasanya besar-besaran antara perusahaan. Di model B2C atau business to consumer, sistem CRM sama platform e-commerce bisa bantu perusahaan lebih ngerti dan nyesuaiin diri sama kebutuhan konsumennya. Jadi pengalaman belanja bisa makin personal. Terus di C2C atau consumer to consumer, sistem kayak marketplace dan sistem pembayaran digital yang aman itu penting banget biar kepercayaan antar pengguna tetap terjaga. Terakhir, B2G atau business to government, sistem tender atau compliance
dibutuhin buat pastiin semua proses transparan dan sesuai aturan. Keunggulan strategis integrasi e-bisnis. Selanjutnya kita lihat kenapa integrasi e-bisnis sama sistem informasi itu bisa jadi keunggulan strategis. Yang pertama, efisien operasi. Dengan otomatisasi, proses bisnis jadi lebih cepat dan hemat biaya. Kedua, pengambilan keputusan. Karena datanya real time, perusahaan bisa ambil keputusan yang lebih tepat, sasaran dan sesuai kebutuhan. Ketiga, inovasi produk. Dengan dukungan teknologi, produk-produk baru bisa dikembangin dan sesuaikan dengan pasar. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif. Gabungan antara teknologi dan strategis bisnis bisa perusahaan punya posisi yang lebih kuat di pasar. Tantangan dan risiko implementasi e-bisnis. Yang pertama, keamanan data. Serangan cyber dan pelanggaran data mengancam kepercayaan pelanggan. Yang kedua, adaptasi teknologi. Kebutuhan pelatihan dan resistensi terhadap perubahan dalam organisasi. Yang ketiga, regulasi kompleks. Kepatuhan hukum di berbagai wilayah bisa menyulitkan operasional. Yang terakhir, biaya implementasi. Investasi awal tinggi dengan ROI yang harus direncanakan matang. Studi kasus, implementasi e-bisnis yang sukses. Yang pertama, ada Amazon. Membangun ekosistem B2C dengan teknologi mutakhir dan logistik kuat. Yang kedua, ada Alibaba. Dominasi B2B dan C2C di Asia melalui platform terintegrasi. Yang terakhir ada Tokopedia, marketplace lokal dengan dukungan sistem informasi yang scalable. Intinya, bisnis nggak akan jalan lancar tanpa bantuan sistem informasi. Karena sistem informasi inilah yang bikin operasional jadi lebih efisien. Keputusan bisa diambil lebih cepat dan inovasi bisa terus berkembang. Kalau keduanya, bisnis dan sistem informasi jalan bareng dengan baik, maka kita bisa punya keunggulan dalam persaingan. Tapi, ya tetap harus siap juga sama tantangan. Kayak soal keamanan data, aturan yang berubah-ubah, dan gimana kita bisa terus adaptasi sama teknologi baru. Hubungan antara bisnis dan sistem informasi. Nah, jadi gini, bisnis itu sebenarnya sangat bergantung sama sistem informasi buat jalanin semua operasionalnya. Kenapa? Karena sistem informasi yang bagus bisa bantu banget loh. Mulai dari bikin pelanggan lebih puas, ngerjain proses bisnis juga jadi lebih cepat, sampai bikin bisnis kita punya nilai lebih dibanding pesaing. Tapi bukan cuma itu, bisnis juga bisa jadi pemicu buat pengembangan sistem informasi biar makin canggih. Tujuannya ya biar bisa terus ngikutin perubahan kebutuhan pasar yang makin hari makin cepat berubah. Jadi bisa disimpulkan kalau bisnis dan sistem informasi itu saling ngedukung satu sama lain. Kuncinya ada di kolaborasi dan adaptasi. Kalau bisnis kita bisa manfaatin sistem informasi dengan baik, peluang buat berkembang dan tetap unggul di pasar itu terbuka lebar. Makasih udah nonton, semoga penjelasan tadi bisa bantu kamu paham lebih jauh ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.